Assalamualaikum kakak Aci. Ya, gimana Pon? Kabar? Menami PSM Makassar? Ya? Menami? Belum di Oh, mana? menami mana? Saya kira menami deh. Wah, Di Malaysia. Lu sampai hari Jumat, saya kira Jumat main malam. itu. Malam Sabtu. Sabtu pidi. Malam Sabtu main Hai di meten nih. Kuala Lumpur Stadium. Menang ini. Wah, itu bisa jadi salah satu clue itu. Hmm. Biasanya kalau clue-nya Pawaja itu nggak salah-salah. Wih. Tapi yang jelas yang harus dicatat adalah PSM ke sana bukan hanya membawa nama Makassar, Iya. bukan cuma hanya membawa nama Sulawesi Selatan, Iya tahu. tapi ini membawa nama Indonesia. Betul sekali. Karena hanya PSM dan Bali United yang mewakili Iya. Indonesia untuk level kompetisi tingkat internasional ini. Betul. Jadi ini bukan hanya persoalan PSM semata, Iya. tapi ini siriknya orang Indonesia. Betul sekali. Terharu tak? Nah, itu yang mesti diingat oleh para pendukung dan supporter. Jadi pendukung di daerah lain juga mesti memberikan dukungan yang sepenuhnya Iya. dengan cara mungkin ya menonton kemudian mendoakan, karena yang berusaha tentu adalah pemain-pemain di dalam lapangan, ya kita tinggal mendoakan dan mendukung. Betul. Nah, itu sebagai pembuka, dan itu sudah ditegaskan juga oleh Tavares bahwa tidak hanya untuk klub, kami juga mewakili Indonesia. Jadi Piala AFC ini sangat penting. Nah, Betul sekali. jadi kenapa penting? Karena ini akan menjadi barometer bagaimana kualitas sepak bola di Indonesia. Kalau pemain klub-klub lokal bisa melangkah lebih jauh, maka kita bisa naik level lagi. Nah, bisa ya, kalau tidak bisa seperti Liga Inggris ya minimal ya liga-liga sekelas Korea Selatan, Iya. atau Jepang, Ya. ataupun Timur Tengah yang menjadi sorotan atau menjadi barometer di Asia. Iya. Nah, itu yang mesti diperhatikan oleh klub-klub ini. Jadi mereka harus berjuang penuh. Tapi mungkin sebaiknya nanti pemerintah melalui PSSI ya memberikan semacam bantuan moral dan modal kepada klub-klub yang mewakili Indonesia di level-level internasional ini. Iya. Karena sampai sekarang mungkin hanya PSM yang ataupun Bali United datang ke sana dengan uang pribadi mungkin ya. Iya tahu. Nah, itu yang mesti diingat. Jadi memang harusnya selanjutnya pemerintah pusat Memberi perhatian juga. memberikan perhatian lebih, karena ini mereka mewakili Indonesia, bos, bukan hanya mewakili orang-orang Makassar atau Sulawesi Selatan saja. Nah, laga melawan Kuala Lumpur ini juga menjadi laga reuni dengan pelatihnya. Kemarin kita sudah jelaskan, pelatihnya sudah bicara bahwa ini adalah laga reuni dan pasti akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya melawan PSM. Bojan Hodak menyampaikan tidak akan bermain-main melawan PSM. Ini sudah warning. Betul. Bahwa memang PSM mesti mengeluarkan permainan terbaik nanti ketika menghadapi Kuala Lumpur di KL Stadium. Yes. Nah, kemudian selanjutnya Tavares juga menjawab terkait keraguan striker teranyar Everton Nascimento yang dalam 5 pertandingan terakhir ini ya tidak pernah mencetak gol. Belum memperlihatkan performa terbaik. Ya, belum memperlihatkan performa terbaiknya dari Timur Tengah. Padahal ini dari salah satu liga terbaik yang di Timur Tengah. Kalau untuk level Asia itu Timur Tengah yang salah satu. Ini belum memperlihatkan kemampuan terbaiknya di bersama PSM. Nah,
Ini kita lihat nanti bagaimana di Piala AFC. Ini menjadi pembuktian kalau misalnya bisa mencetak gol dan apalagi itu gol kemenangan. Nah, ini pasti akan menaikkan. Jadi ini tantangan tersendiri untuk Everton Nascimento. Meskipun masih mendapatkan pembelaan dari Tavares, tapi kita tunggu lah nanti. Ini kan masih pramusim, apalagi. Nah, tapi ini Piala AFC harusnya sih bisa mencetak gol. Karena ini level internasional, bos. Iya. Jadi biasanya kalau untuk level internasional begini, pemain-pemain internasional juga biasanya yang banyak mengambil peran. Oke, itu kalau untuk PSM. Kemudian di daerah kita masuk di daerah ini ada beberapa lintas daerah tadi. Salah satu imam besar dari New York, Iya. Imam Samsi Ali ini berkunjung ke Bantai. Ternyata Pak Samsi ini bukan cuma seorang imam besar di sana atau pemimpin komunitas Islam, Oh, tapi dia juga ternyata pengusaha. iya tahu. Dia sementara menjajaki kerjasama dengan pemerintah Bantai untuk Iya. pengembangan lithium. Apa sih itu? Nah, lithium itu adalah bahan baterai. Lithium. Iya. Ini karena kan 2030 kita itu mesti sudah migrasi ke dari bahan bakar fosil ke bahan bakar terbarukan termasuk listrik. Jadi mobil-mobil nanti terus pakai kayak mobil-mobil Tamiya pakai baterai semua orang. Nah, itu dia sementara menjajaki kerjasamanya. Nah, saya juga kaget ternyata Pak Samsi Ali ini yang kita kenal sebagai imam besarnya New York Center ternyata pengusaha baterai juga. Luar biasanya, Di. Nah, itu luar biasa itu. Terinspirasi juga kita ini keluar negeri ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, ini kan juga kita detailkan lagi kemarin yang masalah stunting Puang. Jadi stunting di Kabupaten Goa ini sementara bekerja untuk menurunkan anak-anak yang terkena stunting. Jadi terus dipres, bagaimana caranya ya. Ada yang menarik juga dari pernyataannya bahwa zaman sekarang itu bukan lagi zaman individualistik. Mesti ada kolaborasi. Kolaborasinya apa? Kolaborasinya antar sektor. Nah, itu mesti, karena kan selama ini yang membuat biasanya pemerintah lambat bergerak karena birokrasi yang panjang ditambah lagi ego sektoral. Iya. Nah, itu mesti dihilangkan di dunia modern. Karena masalahnya di dunia modern ini sangat kompleks. Tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu instansi, mesti multi instansi. Jadi memang harus banyak dibikin tim-tim bersama untuk menyelesaikan masalah, termasuk juga stunting. Nah, stunting itu kan kalau dari pemerintah kabupaten kota, ya mungkin hanya di kuratifnya atau di pengobatannya, tapi di sebelum itu kan ada perannya BKKBN. BKKBN sekarang sudah jadi instansi vertikal. Itu tidak ada hubungannya lagi dengan pemerintah. Nah, kemudian ada juga biasanya hubungannya dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, itu kan tidak ada hubungannya dengan pemerintah daerah. Jadi ini memang harus kerjasama. Nah, itu begitupun mungkin di masalah-masalah lainnya. Jadi itu salah satu saja contoh. Nah, kemudian yang lain juga ada pejabat baru ternyata di Takalar, kemudian di Pangkep. Nah, besok dibaca siapa nama-nama pejabat terbarunya. Nah, yang lain itu adalah ini kan orang mau kurban tanggal 9 Juli ini orang Idul Adha. Betul. Nah, sementara ini lalu lintas ternak
terutama sapi, kerbau dan kambing ini sementara lagi padat-padatnya. Nah, di saat yang bersamaan ada penyakit mulut dan kuku. Nah, ini yang mesti diselesaikan oleh pemerintah sehingga mengatur bagaimana lalu lintasnya sehingga jangan sampai virus yang membawa penyakit mulut dan kuku ini terjangkit ke ternak. Nah, kalau terjangkit ke ternak ini nanti dipotong pada saat Idul Adha bahaya. Jadi mesti diawasi terus. Besok ada cara-caranya bagaimana ternak-ternak Anda, kalau Anda punya ternak ya silakan. Begitupun untuk pemerintah bagaimana cara mengawasinya. Itu kalau besok bagi Idul Adha ya. Itu saja Puan. Yap. Dari kami di tim PSM dan Susan. Yes. Dah. Kita udah ada kekecil. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.